Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti ajaran beliau sampai kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang agung, salah satu ibadah yang agung di dalam agama kita, yang sering kali atau bahkan kita tidak terlepas dari ibadah tersebut, yaitu adalah doa. Napa Bu? Doa. Salah satu ibadah yang kebanyakan dari kita setiap hari, bahkan setiap saat tidak akan terlepas dari ibadah tersebut. Ya, seorang muslim tidak akan terlepas dari ibadah tersebut. Ya. Akan tapi sayangnya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di antara sebagian kaum muslimin masih banyak yang belum memperhatikan atau belum memahami tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam ibadah doa tersebut. Ya. Bahkan ketika seseorang itu meminta, ya, setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, ia hanya sekedar meminta saja, ya, tanpa memperhatikan adanya peraturan-peraturan atau hal-hal yang harus dikerjakan atau dihindari tatkala seseorang itu berdoa. Okay. Bahkan, ya, tidak hanya di dalam doa saja. Dalam setiap hal, jika seseorang itu tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, maka pasti orang tersebut akan mendapatkan konsekuensi. Gini Bung Ibu. Tatkala seseorang itu berdoa tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di dalam doa, maka juga akan ada konsekuensinya. Seperti kita sering menjumpai doa kita kok lama sekali dikabulkan atau enggak dikabul-kabulkan. Bahkan ada orang yang sampai meninggalnya doanya itu belum dikabulkan. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di dalam berdoa. Apakah kemudian kalau seseorang itu
doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan mengabulkan permintaan seorang hamba. Fad'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka kemudian ketika seorang hamba doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang salah niku Allah taala nopo hamba tersebut? Hamba, ya. Ketika doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang salah bukan Allah. Allah berjanji untuk mengabulkan doa seorang hamba, tapi kenapa doa hamba tersebut tidak dikabulkan? Karena kesalahan hamba itu sendiri. Bahkan ada salah seorang, ya, ustadz saya, ya, beliau itu bercerita, beliau itu punya pengajian, Bu, sudah dimulai dari 2010 sampai sekarang 2024. Pertemuannya setiap 2 minggu sekali, ya, rutin setiap 2 minggu sekali. Pembahasannya itu fikih, doa dan zikir, ya. Sampai 2024, ya, jadi dari tahun 2010 sampai 2024 itu pembahasannya belum selesai. Di YouTube itu sampai ada episodenya itu sampai banyak, Bu. Sesi-sesinya itu sampai banyak. Kenapa? Karena saking luasnya, saking banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, oleh seseorang tatkala berdoa. Ya. Berarti kalau 2010 sampai 2024 itu berapa tahun, Bu? Ya, sekitar 14-an tahun. 14 tahun membahas tentang bab napa fikih, doa, zikir niku belum selesai. Ya, saking banyaknya, ya, peraturan-peraturan atau hal-hal yang harus diperhatikan seorang hamba tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan satu, Bu. Dari sekian banyak saya hanya akan menyampaikan satu. Ya. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang utama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita barengi doa kita dengan dibarengi dengan apa, Bu? Usaha. Dibarengi dengan usaha. Seseorang tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Razzaq, ya, wahai yang memberikan rizki, wahai Tuhanku yang memberikan rizki, yang maha memberikan rizki, urzukni, ya, berikanlah rizki kepadaku. Maka apakah cukup dengan meminta rizki saja? Tidak. Hamba tersebut juga harus berusaha untuk mendapatkan rizki tadi, ya. Jadi tidak hanya berdoa pagi doa minta rezeki, siang minta rezeki, sore minta rezeki, malam minta rezeki, masih bangun tahajud lagi minta rezeki lagi. Tapi kerjaannya cuma di rumah tiktokan. Oke. Kira-kira rezekinya akan datang apa mboten? Hah? Mungkin datang, ya. Mungkin datang. Ya. Tapi ya datangnya itu karena memang itu sudah takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita kalau gitu ini kan semua sudah takdir, ya. Aku miskin atau kaya itu sudah ditakdirkan sama Allah. Aku nggak usah berdoa, nggak usah minta, nggak usah berusaha. Kalau aku kaya ya akan, kalau takdirnya kaya juga saya akan kaya. Kalau takdirnya miskin juga miskin. Kira-kira gimana, Bu, kalau seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan berusaha. Kalau kita hanya berdoa saja, ya, maka cita-cita tersebut akan sia-sia. Ya. Harapan tersebut akan sia-sia. Kita minta rezeki terus tapi kita tidak pernah mencarinya, ya.
sama saja bohong. Maka Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Berarti usaha itu hukumnya wajib, enggak? Usaha itu hukumnya wajib. Ngendikanan Nabi SAW napa Bu? Ihris. Nabi SAW bersabda ihris. Nabi menggunakan kata semangat. Nabi memotivasi, ya. Dalam apa? Ihris ala mayan fa'uk, ya. Semangatlah kalian dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat dalam urusan duniawi atau urusan akhirat, Bu? Dunia dan akhirat. Ya. Kita diperintahkan untuk semangat dalam mengerjakan urusan duniawi dan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Ya. Apakah kemudian hadis tersebut titik sampai itu saja? Tidak. Wasta'in billah. Kita diperintahkan untuk kerja. Urusan duniawi salah satu yang bermanfaat apa, Bu? Kerja. Gitu. Kita diperintahkan kerja sama Nabi SAW. Apakah hanya bekerja saja? Tidak. Wasta'in billah. Jangan lupa. Ya. Kalau kita kerja, jangan lupa juga doa. Jangan lupa untuk minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dua hal ini senantiasa berdampingan. Doa dan usaha itu senantiasa berdampingan. Ya. Tidak boleh hanya berdoa saja tanpa adanya usaha, dan juga tidak boleh hanya berusaha tapi melupakan berdoa. Kedua-duanya harus jalan. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan wala ta'jaz, dan ditutup hadis itu, ya, dengan satu kalimat, ya, ringkas padat jelas. Napa Bu? Wala ta'jaz, ya, jangan malas, jangan keset. Ya. Maka tatkala kita beribadah, kita harus semangat, ya. Ketika kita bekerja juga harus semangat. Ya. Ketika kita minta kepada Allah, ya, maka kita harus buktikan permintaan kita tersebut. Ya. Ibadah dalam urusan akhirat kita semangat, dan dalam urusan dunia kita juga harus semangat. Ya. Bahkan Nabi sampai mengatakan jangan kita malas. Ini menandakan Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Ya. Ini pentingnya usaha. Kemudian tatkala doa dan usaha itu harus berbarengan, bagaimana agar doa dan usaha tersebut bisa terwujud? Ya. Agar bisa berjalan bersama-sama itu bagaimana? Ya. Yang pertama, cara agar doa dan usaha kita itu bisa berkesinambungan, ya, bisa nyambung. Cara yang pertama adalah memahami doa yang kita panjatkan. Ya. Mungkin banyak, ya, bahkan bukan banyak lagi, Bu, sebagian besar kaum muslimin itu ketika imam, ya, atau ada orang yang memimpin doa, dia hanya amin amin tok. Ditanya tahu artinya? Enggak tahu. Gitu, Bu. Padahal kita doa kepada Allah itu sedang meminta. Kan aneh toh, Bu? Jangan mintanya apa toh? Enggak tahu. Minta tapi enggak tahu yang diminta. Maka bagaimana ketika kita minta pengen dikabulkan kalau kita enggak tahu apa yang kita minta? Ya. Ya. Ketika kita minta, misalnya kita minta rezeki, ya, kita minta ketika kita dalam sholat misalnya, kita baca ihdinas siratal mustaqim, bukan doa atau bunyi. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ditanya ihdinas siratal mustaqim ini artinya apa? Enggak tahu. Ya.
Maka bagaimana kita akan mendapatkan siratal mustaqim tersebut kalau kita nggak tahu maknanya? Ya. Maka bagaimana kita bisa memahami makna doa kita? Ya dengan cara kita belajar, dengan cara kita ngaji, ya. Terutama dalam bacaan-bacaan sholat. Oke. Kita usahakan bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan doa yang kita panjatkan rutin setiap hari, misalnya doa pagi, ya, doa nopo waktu petang, kemudian pikir setelah sholat. Kita usahakan untuk memahami apa yang kita baca. Jadi ketika sholat niku kita bisa membayangkan, ya, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, itu kita bisa tahu maknanya. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seterusnya. Ya. Kita bisa tahu ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada jalan yang lurus, diberikan jalan yang lurus, kita bisa tahu. Okay. Jadi kita ketika ada yang berdoa, kita tidak hanya amin-amin saja, Bu. Okay. Tapi kita juga berusaha untuk mencari, ya, arti dari doa tersebut. Ya. Kemudian cara yang kedua, setelah kita mengetahui, ya, arti dari doa tersebut, maka kita juga harus membuktikan apa yang kita minta. Kita sudah tahu tadi kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba jalan yang lurus. Baik, bagaimana caranya agar kita mendapatkan jalan yang lurus? Berusaha untuk mencari jalan tersebut. Cara mencarinya gimana, Bu? Ya belajar juga. Ketika kita minta, ya Allah berikanlah saya petunjuk. Kira-kira petunjuk ini apa, Bu? Kita minta petunjuk, ya Allah berikanlah saya hidayah. Ya, hidayah ini apa? Disebutkan, ya, hidayah itu adalah al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Ya, hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Berarti kalau kita pengen menerapkan ihdinas siratal mustaqim, caranya pripun, Bu? Kita belajar dan kita mengamalkan apa yang kita pelajari, baru nanti kita akan mendapatkan, ya, hasil dari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Saya kasih contoh, Bu. Misalnya doa, kita ambil dari doa-doa yang kita panjatkan setiap hari aja, yang sering kita baca. Misalnya doa yang pertama, doa yang kita baca kalau pagi hari. Kenapa, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Niki dereng diwaos ta, Bu, nggih? Sama diwaos dereng niki kalau pagi. Ya, jadi itu kalau doa ini dipanjatkan, dibaca ketika waktu pagi hari, ya. Tepatnya adalah setelah sholat subuh. Ya, jadi setelah sholat subuh itu, ya, jangan langsung tidur, ya, Bu, nggih. Ya, kita usahakan untuk menyempatkan waktu sebentar. Ya, kalau memang ngantuk sekali, kita sempatkan waktu sebentar untuk membaca doa tadi. Ya, agar apa? Agar selama sehari itu kita diberikan hal-hal tersebut. Nopo yang pertama, ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang pertama, ya Allah. Ya, kita pahami arti yang pertama. Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang pertama, ilman nafi'a. Ya, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita menerapkan doa ini dalam kehidupan kita, Bu?
Pripun? Cara menerapkan ilmu yang bermanfaat kita sudah belajar. Kita sudah ngaji di tempat ini. Bagaimana cara menerapkan pengajian ini? Pripun, Bu? Diamalkan dan diajarkan. Ya. Kita punya putra-putri, ya. Apa yang kita pelajari, kita ajarkan. Ya. Kalau kita bisanya cuma Al-Fatihah sama 3 kul misalnya, trikul, yang kita ajarkan itu kepada putra-putri kita. Ya. Kalau kita nggak bisa ngaji, kita antarkan ke TPA, kita taruh di TPA, kita bayar. Insya Allah dengan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian warizqan thayyibah, rizki yang baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan rizki yang baik, Bu? Mencari pekerjaan yang halal. Kenapa harus mencari pekerjaan yang halal? Ya. Karena rizki yang tidak baik akan menyebabkan seseorang juga tidak baik. Jadi salah satu faktor kenapa seorang anak itu nakal, karena kemungkinan saja, ya, walaupun tidak mesti, tapi kemungkinan saja ada sesuatu hal, ya, dari makanan yang diberikan orang tua kepada anak tersebut. Ya, maka kita meminta kepada Allah agar rizki yang kita dapatkan itu adalah rizki yang baik, sehingga ketika kita memberikan rizki tersebut kepada anak-anak dari keluarga kita, maka rizki tersebut menjadi penyemangat bagi ibadah mereka. Ya. Tumbuh mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, Bu, tadi permintaannya wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Pertanyaannya, Bu, kita kalau beramal agar amalnya diterima niku pripun? Apakah hanya pokok aku ikut, pokok aku amal, atau ada syarat-syaratnya, ada caranya agar amal diterima? Ada caranya. Ada 2 syarat agar amalan seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa syarat, Bu? 2. Yang pertama adalah al-ikhlas. Inggih menika napa? Ikhlas. Ya. Yang kedua adalah mutabaah. Napa niku mutabaah? Derek sinten? Kanjeng Nabi. 2 syarat ini, yang pertama ikhlas. Tatkala kita sholat, maka agar sholat tersebut diterima, kita harus mengikhlaskan sholat kita, menunjukkan sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat niku niatnya jangan kalau lagi nyalek, nggih Bu nggih. Kalau pas nyalek lagi nanti sholat di masjid ditaruh di media sosial, nggih. Sedang berkunjung ke masjid ini, nanti ada lagi sholat sunnah. Nah pas lagi sudah kepilih, wis hilang, nggak pernah ke masjid lagi. Bukan seperti itu, ya. Jadi sholat niatnya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua napa tadi, Bu? Mutabaah. Napa mutabaah? Derek Kanjeng Nabi. Kita mengikuti apanya, Bu? Yang kita ikuti napanya? Caranya. Ya. Ketika ibadah, maka kita harus memperhatikan ikhlas kita dan cara kita ibadah. Cara kita ibadah, kalau ibadah kita pengen diterima, maka caranya harus seperti yang diajarkan oleh sinten? Kanjeng Nabi. Ya. Apakah semua ibadah itu sudah diajarkan oleh Nabi? Sudah. Semua aspek ibadah, ya, mulai dari ibadah yang paling besar sampai yang kecil-kecil, ya, itu semua sudah diajarkan caranya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, saya ini harus inovasi. Kayaknya kalau gini bosen. Harus ada inovasi baru dalam ibadah. Gak bisa. Ya, kalau kita mau inovasi itu jangan dalam perkara ibadah. Itu inovasi salah alamat. Kalau mau inovasi di mana, Bu?
urusan dunia, monggo. Misalnya jenengan ada yang bisa mekanik atau ada orang bisa mekanik, mau inovasi nggih, misalnya buat saya pengen buat mesin cuci yang kalau dimasukkan baju kotor nanti keluar udah setrikaan. Nah, misal lagi, boleh buatan inovasi seperti itu? Boleh. Tapi kalau misalnya sholat, wah sholat subuh 2 rakaat ini kurang marep. Kayaknya sholat subuh itu harus dibuat 5 rakaat. Kira-kira inovasi seperti itu akan diterima buatan Bu? Tidak akan. Kenapa? Karena agama Islam itu semuanya sudah diajarkan Nabi SAW. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa Bu? Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam niku sudah sempurna. Islam niku sudah sempurna. Ketika suatu hal sudah sempurna, ya, kok ditambah-tambah niku jelek. Suatu hal yang sudah sempurna ditambah-tambah jelek, dikurang-kurang juga jelek. Misalnya apa Bu? Hal yang sudah sempurna tapi tambah-tambah. Mata kita misalnya. Normalnya mata, sempurnanya mata itu ada berapa? 2. Coba kalau kita tambah, misalnya taruh di belakang. Nah, gitu. Biar kalau melihat dipanggil orang dari belakang itu enggak usah mengo, langsung gitu. Kira-kira itu bagus, napa malah medeni? Medeni. Apalagi kalau matanya di sini. Tambah saya medeni. Gitu, Bu. Maka normalnya itu 2. Kalau dikurangi 1, sudah diberikan yang sempurna tapi malah ditutup 1, dihilangi 1. Kira-kira jadi bagus napa mboten? Tidak bagus. Ya. Maka suatu yang sempurna ketika ditambahi tambah jelek dan dikurang-kurangi juga jelek. Dan Islam itu, agama kita itu sudah sempurna. Maka kita tidak perlu lagi menginovasi, nggak perlu lagi menambah-nambahi sesuatu, mengurang-ngurangi lagi sesuatu dalam agama kita. Nggih, pokok kalau ibadah kita ingin diterima, apa tadi caranya Bu? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti caranya sinten? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengurang-urang dan menambah. Jadi kalau sholat, sudah sholat caranya seperti ini, ya sudah. Ya, Nabi semua sudah mengajarkan. Berbagai cara sudah diajarkan Nabi SAW. Ya, Nabi mengajarkan dengan cara menyampaikan ketika di majelis. Bahkan Nabi pernah diriwayatkan itu sholat di tempat tinggi, di bawah para sahabat sedang ngumpul. Nabi sholat di tempat tinggi, tujuannya apa Bu? Agar kelihatan caranya Nabi sholat. Ya, jadi para sahabat itu bisa nonton, caranya Nabi itu seperti itu. Ya, itulah mengapa sahabat itu tidak coba-coba ketika mendengar misalnya perintah sholat wajib, ia akan mencari caranya sholat itu gimana toh. Jadi bukan sepertinya sholat itu seperti ini, bukan. Ya, bukan menerka-nerka, tapi melihat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, ya, kemudian kita istiqomah. Ya, istiqomah. Tadi kalau yang pertama agar doa dan usaha itu bisa berkesinambungan, itu kan yang pertama Bu, memahami arti doa. Yang kedua, membuktikan dengan usaha kita. Yang ketiga, istiqomah. Ya, ketika seseorang itu istiqomah, maka akan sampai kepada tujuan. Makanya ada pitutur Jawa apa Bu? Sopo pripun? Sopo tekun nganggo teken bakal tekan. Nggih, sopo tekun nganggo teken bakal tekan. Ya, pernah dengar Bu? Maka siapa yang tekun itu apa Bu? Istiqomah. Siapa istiqomah dengan ajaran agama ini, ya, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ajaran agama ini, maka nanti kita akan sampai kepada tujuan kita di mana Bu? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita istiqomah dalam berpegang kepada agama, kita juga istiqomah dalam kita berdoa dan kita berusaha.
Kemudian contoh lain apa Bu, doa yang sering kita panjatkan di kehidupan sehari-hari? Misal doa lain, eh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Pernah baca Bu? Sering. Qurrata a'yun. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang tahu artinya Bu? Sedikit pun dari kalimat itu tidak ada yang nyantol belas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku, napa Bu? Min azwajina, dari pasangan-pasangan kita. Nih, kalau ibu-ibu berarti bapak-bapak, kalau yang bapak-bapak berarti ibu-ibunya. Anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina. Dzurriyyah apa Bu artinya Bu? Sering dengar Bu, ini sudah jadi bahasa Indonesia nih. Dzurriyyahnya Nabi. Napa niku? Hah? Keturunan. Ya. Berikanlah kami pasangan-pasangan dan keturunan, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun apa Bu? Sering dengar nih. Sering sekali kalau imam salat niku dibaca biasanya. Qurrata a'yun itu penyejuk pandangan. Jadi kita kalau minta doa ini, kita minta ya Allah, berikanlah hamba, karuniakan seorang hamba itu seorang pasangan yang kalau dipandang itu menyenangkan mata. Okay. Kira-kira bapak-bapaknya di sini kalau dipandang menyenangkan mata apa buatan Bu? Napa kalau melihat bapak-bapak niku kerjaannya kok scroll TikTok tok. Kerjaannya kok cuma napa ngopi-ngopi, terus rokok-rokok, terus turu, maem, nggih. Kira-kira menyejukkan pandangan apa buatan suaminya? Kalau misalnya tidak menyejukkan pandangan, berarti doa kita belum terkabulkan yang ini. Nah kemudian kita sudah tahu artinya Bu. Ya, sudah tahu artinya. Oh, kita minta doa ini agar kita mendapatkan pasangan yang menyenangkan mata. Berarti cara mempraktekkan dalam kehidupan pripun Bu? Kalau jenengan pengen mendapatkan suami atau bapak-bapak yang baik, yang menyenangkan pandangan itu pripun Bu? Dimulai dari diri sendiri. Jenengan pengen punya suami soleh, tapi jenengan tidak soleh, lah pripun mau nyambung gitu Bu. Jenengan pengen kalau pulang niku suami apa namanya dalam keadaan misalnya lagi ndak main HP atau kalau dimintai tolong niku sigap. Nggih, kita juga harus seperti itu. Kita juga harus menyenangkan suami kita. Kalau suami minta tolong kita juga harus kita panjenengan. Kalau suami minta tolong panjenengan, nggih panjenengan harus menyambut. Ya. Kalau suami minta sesuatu, sesuatu apa Bu? Niku, nggih, minta niku, nggih dikabulkan permintaannya. Ya. Ngajak ke kamar misalnya, nggih, nurut ngoten. Menyenangkan hati suami, maka ketika suami kita senang, maka suami itu akan menjadi qurrata a'yun. Ya. Anak-anak kita misalnya, ya anak-anak kita minta ya Allah, kita minta anak-anak yang menyejukkan hati, menyejukkan mata. Ya. Gimana caranya? Kita dididik. Ya. Kita pengen anaknya soleh, tapi kita nggak mendidik dengan baik. Ya. Ngaji raiso ngaji, urusannya dewe, gitu. Ya. Kalau sore-sore waktunya sudah mau deket maghrib masih main, dibiarkan. Seperti itu pengen cari anak yang soleh, tapi anaknya sendiri tidak digagas. Menggagasnya gimana? Dididik. Waktunya ngaji nggih diajak ngaji. Yang diajak siapa Bu? Anaknya apa bapaknya? Yang diajak ngaji sinten? Anaknya apa bapaknya?
Semuanya. Nih, bapaknya juga, jenengan juga harus ngaji. Mosok kemudian ketika ngajak ngaji, le ngaji, bapaknya pegang HP, ibunya pegang remote. Kira-kira ngaji nggak nanti anaknya? Nggak ngaji, diajak semuanya. Nih, anaknya diajak, bapaknya diajak, ibunya juga ikut nimbrung ngaji. Maka nanti insya Allah ya keluarga itu akan menjadi qurrata a'yun untuk kita. Ya. Jadi itu tadi ya contoh-contoh doa yang kita baca di kehidupan sehari-hari. Ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ya ini sedikit yang dapat saya sampaikan karena waktu juga sudah agak sudah mendung dari tadi ya. Tapi ini lebih mendung lagi. Mungkin sebelum saya tutup kalau ada pertanyaan beberapa mungkin monggo Bu. Karena sudah lama kita nggak buka sesi tanya jawab nih. Sakit ya. Allah itu menerima doa berbagai bahasa. Ya. Allah itu paham semua bahasa. Ya. Jangankan napa Bu, jangankan pakai bahasa. Kita gerundel aja Allah tahu ngoten lho. Lihat Bu, dalam hati kok itu tahu. Pripun? Lah nggih. Ya. Daripada pakai bahasa Arab nggak tahu artinya gitu. Mending bahasa Jawa tapi paham artinya. Gitu. Kita kadang-kadang orang itu gengsi kalau nggak bahasa Arab niku gengsi nggih. Diminta doa, wah misalnya ada nopo orang terkenal di kampung dimintai nopo mimpin doa misalnya. Gengsi kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Artinya nggak tahu, pokoknya baca. Padahal yang dibaca doa masuk WC misalnya. Mencret terus malahan nanti. Yeah. Kadang-kadang kata Bu, kita kadang-kadang kalau dengar kata bahasa Arab niku pengennya amin aja ngoten. Dengar orang ngomong bahasa tuh amin padahal itu nyanyi kok amin. Ya, jadi pakai bahasa apa saja tidak apa-apa. Ya, jadi kan bisa bahasa apapun, bahkan bahasa panjenengan sendiri, buatan madein panjenengan sendiri. Nah, itu baca, insya Allah Allah paham apa yang kita harapkan. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Tidak ada pertanyaan lagi nih Bu nggih? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Apabila dalam saya menyampaikan banyak kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita tidak hanya di dunia tapi nanti sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.